Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. CR-V ini seolah-olah udah jadi pilihan pasti buat orang-orang yang cari SUV bermesin bensin. Padahal kalau kita lirik ke samping sedikit, kita bisa menemukan pilihan alternatif yang mungkin sekilas kurang menarik. Tapi setelah kita bandingkan dari segi fitur, rasa berkendara, performa mesin, hingga kenyamanan untuk penumpang, persaingan mereka berdua cukup sengit loh. Lantas SUV mana yang lebih baik? Mari kita test drive. Oke, kita masuk ke pengujian pertama yaitu fitur. Karena ini bagian yang paling panas ya kalau kita banding-bandingkan. Dari CR-V dulu aja, masuk dia udah ada Smart Keyless Entry, nyalain mobilnya udah ada Start Stop Engine ya, Honda. Lalu di setirnya rame nih, sebelah kiri ada audio steering switch, kalau sebelah kanan itu cruise control, belakangnya pedal shift. Iyalah, Jazz aja punya, masa CR-V nggak punya? Lalu tengah odometernya masih biasa ya, sama, cuman dia ada MID-nya yang menampilkan informasi cukup lengkap. Lalu sebelah kanan ini AC-nya dia dual zone, head unitnya ada GPS bawaan. Lalu ini yang spesial, set, ini dia, bagus kan lightingnya langsung karena dia udah punya sunroof, sesuatu yang ekstril nggak punya. Lalu untuk kursinya, kursi depan terutama dia sudah elektrik depan, kanan, kiri, dan full kulit sampai belakang. Dia juga ada power back door dan ada electric retract mirror. Jadi untuk fitur hiburannya cukup lengkap ya. Nah, kalau untuk fitur keselamatannya yang paling unggul dari mobil ini adalah airbagnya ada 6 buah. Jadi nggak cuma di depan dashboard sini, tapi ada di pilar A juga dan di belakang. Jadi airbagnya banyak ya. Bahkan mungkin bisa dibilang terbanyak untuk mobil Jepang di kelasnya. Lalu juga dia pengeremannya sudah lengkap, tentunya ada ABS, EBD, brake assist-nya juga sudah ada. Emergency stop signalnya ada, vehicle stability assist ada di sini tombolnya, lalu ada hill start assist juga tentunya, namanya nih SUV ya. Dan dia juga punya electric power steering, tapi bukan cuma EPS biasa karena dia sudah ada adaptive motion control. Jadi untuk mengurangi resiko oversteer dan understeer. Apa itu oversteer dan understeer? Kita udah pernah bahas sebelumnya, kalian bisa googling aja. Karena mobil ini kurang dikenal, kita bacain dulu fiturnya satu persatu. Kalau dari luar dia udah ada Smart Entry juga, sama kayak Honda CR-V. Masuk ke dalam nyalain udah Start Stop Engine. Setirnya cukup ramai, ada tombol-tombolan sini untuk pengatur MID dan volume, ada juga untuk cruise control walaupun belum ada pedal shift. Lalu dia punya electric retract mirror dan spionnya spesial karena dia punya defogger sendiri. Biasanya kan cuma kaca belakang mobil yang punya defogger. Ini spionnya punya X-Trail. Nah, di tengah sini odometernya dia punya MID yang berwarna tentunya, jadi tampilannya menarik dan menampilkan informasi yang cukup lengkap. Samping sini AC-nya udah dual zone, nggak kalah sama CR-V. Lalu juga head unitnya ukuran 8 inci ya. Ini X-Trail tahun segini nih yang udah improvement, jadi head unitnya bukan yang kecil lagi, tapi ini yang besar dan layar sentuh. Nah, setelah itu mobil ini juga electric seat pengaturannya, kiri kanan depan. Backdoornya juga sudah ada elektrik dan ada touchless-nya, jadi nggak usah disentuh kayak kick sensor lah, cuman ini touchless. Dan juga mobil punya jok zero gravity, jadi didudukin tuh lebih nyaman karena Nissan ini merancang joknya bersama NASA. Nah, terus juga sudah ada bawaan kamera 360 atau disebut Nissan adalah bird eye view kamera, dan juga headlamp serta wipernya ini ada settingan autonya, jadi kita nggak perlu capek-capek ngatur dan berasa mobil mewah. Kalau soal fitur keselamatannya, dia udah ada 2 airbag, dia ada vehicle stability control, ada active traction control, ada juga hill start assist. Pengeremannya udah ABS, EBD, brake assist juga, jadi sudah standarnya cukup lengkap. Dia punya active engine braking, jadi supaya pengeremannya lebih bagus dan lebih irit BB mungkin ada pengaruhnya. Dan ada juga active ride control. Nah, ini kalau Nissan deskripsikan itu ban belakang akan lebih pelan ketika kita lewatin polisi tidur. Gunanya apa? Kita kurang tahu juga, ngerasainnya juga kita coba aja nanti deh, kita apa sih yang kita dapat dari fitur keamanan yang satu itu. Oke, persaingannya ketat banget ya, padahal kita baru ada di poin perbandingan pertama yaitu fitur. Nah, sebelum gue beropini untuk menyebut siapa yang lebih unggul di bagian fitur ini, gue mau bilang dulu disclaimer kalau dua mobil ini sama-sama fiturnya berlimpah, mewah dan terasa advance juga ya. Cuman sayangnya untuk X-Trail, semewah-mewahnya, secanggih-canggihnya dan se-advance-nya fitur yang diberikan Nissan seperti jok zero gravity, active ride control, active
engine braking, itu kayaknya masih nggak mampu untuk mengalahkan 6 airbag dan sunroofnya yang ada di CR-V. Kalian tahu sendiri kan, kalau hobinya orang Indonesia tuh pasti mobil punya sunroof biar kelihatan mewah, kelihatan mahal. Padahal kalau di cuaca begini ya, perkotaan, nggak kepake sih itu sunroof. Kayak panas begini kita nggak bakal buka sunroofnya gitu loh. Nah sekarang masuk ke poin perbandingan kedua, yaitu rasa berkendara. Ini juga seru untuk dibandingin ya, karena ini salah satu selling point dari dua SUV ini yang sama-sama menjual kenyamanan. Nah kita mulai dari posisi berkendara dulu. Di CR-V sini, ini sih memang nggak bisa dipungkiri harus dibilang ergonomis ya. Kanan kiri ini armrestnya pas, ini juga konsol boxnya bisa maju mundur mengikuti posisi tangan, jadi enak. Posisi duduknya enak, nggak bisa dikomplain. Elektrik pengaturannya lengkap, maju mundur, turun, naik, senderan, bahkan dia punya lumbar support. Nah ini pasti dicintai kaum jompo, karena ini enak banget, lower backnya ditopang gitu ya, jadi nggak cepat pegel. Nah kalau pengaturan setir sama, dia juga sudah cukup lengkap karena sudah ada tilt dan teleskopik. Jadi untuk posisi berkendara sih ya oke lah, ini nyaman. CR-V ini memberikan sebuah kayak apa ya, KKM lah atau batas gitu loh. Batas kalau SUV yang nyaman model begini bensin tuh harusnya minimal segini gitu loh. Ini oke lah, nyaman. Nah kita masuk pengujian kedua, yaitu posisi berkendara dari Nissan X-Trail. Kalau posisi duduk sendiri ini nyaman ya, entah kenapa tersugesti karena jok zero gravity-nya, tapi emang ini nyaman joknya. Posisi duduknya juga ergonomis, tangan kita nggak terlalu manjang ke depan gini, nggak terlalu nekuk juga, ini posisinya pas. Pengaturan setirnya juga ini bisa tilt dan teleskopik, jadi pengaturannya udah cukup luas. Posisi duduk ini bisa diatur maju mundur secara elektrik, naik turunnya juga bisa. Cukup nyaman sih. Di sini ada konsol box yang bisa jadi armrest, ada armrest juga sebelah kanan. Ya oke lah. Kalau duduk di eksterior sini sih memang sebenarnya nyaman ya. Dan sekarang kita lebih baik langsung bandingin ke suspensinya aja deh. Kita balik lagi ke CR-V. Oke, untuk rasa berkendara poin kedua, kita bandingkan suspensi. Ini ada speed bump, kita hajar dulu kecepatan 60. Pengen tahu rasanya gimana? Oke. Enak tapi masih berasa kerasnya. Kita pelanin aja di 40. Nah iya, dia sebenarnya meredam getar dengan baik, tapi tetap berasa kerasnya gitu loh. Walaupun kerasnya misalnya kalau mobil yang nggak keras banget itu 100% gitu ya, ini kerasnya masih berasa paling sekitar 20% lah mentok. Jadi masih berasa, tapi ya oke lah, enak gitu. Kerasnya masih bisa kita toleransi, jadi kitanya pun yang duduk di dalam mobil ini masih berasa nyaman. Oke, sekarang kita mau coba suspensi X-Trail. Tadi kita habis cobain CR-V, udah tahu rasanya. Sekarang X-Trail gimana? Karena lebih tidak umum ya sekarang ya. Oke, kita hajar di kecepatan 60 aja dulu langsung. Oke, enak ya. Enak loh. Kita pelanin lagi sekarang 40. Oke, enak juga. Oh, ini sih suspensinya enak ya. Apa ya, kayak dia firm gitu loh. Nggak bisa dibilang keras sih, tapi nggak ngayun gini. Travel suspensi nggak. Jadi enak, dia meredam benturan seperti ini nih, ke speed bump dengan baik. Jadi nyaman pokoknya. Jadi hampir seperti sedan, walaupun nggak bisa dibilang empuk kayak sedan, tapi ini nyaman sih. Ini buat ngeliatin jalan rusak atau apa, ini enak suspensinya. Oke, selanjutnya kita tes handling. Nah, tadi kita udah tahu posisi duduk, lalu kita coba suspensi, kita bandingkan dengan X-Trail dan CR-V. Sekarang kita coba handlingnya. Jalanan kosong, kameramen siap? Siap. Kayaknya ini pasti bakal body roll berasa sih. Pelan aja dulu. Wah, berasa ya, udah ya. Berasa udah. Tuh. Body rollnya berasa, apalagi kita goyang-goyang begini. Oke, handlingnya nggak begitu ini ya, nggak bisa dibilang bagus juga ya. Walaupun pengendaliannya direct, tapi tetap aja body rollnya ke dalam kabin berasa. Jadi agak kurang nyaman buat kita. Tapi memang mobil ini tinggi ya, perlu kalian ingat juga. Dan ini sebuah SUV, bukan mobil hatchback, city car ataupun sedan. Jadi memang ya yang begitu-gitu memang harus ditolerir kalau di dalam mobil ini. Nah sekarang gue penasaran gimana rasanya si X-Trail yang memang
suspensinya mantep itu. Yuk kita tes. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian handling. Dari kita coba suspensinya sih kayaknya X-Trail bakal punya handling yang lebih baik daripada si RV. Jalanan kosong, kameramen siap, mari kita hajar. Oh ternyata tunggu. Wah, nggak bisa dibilang buruk juga sih handlingnya. Pengendaliannya cukup direct, kayak tajam juga. Walaupun body roll masih terasa sedikit, ya wajar ya mobil SUV yang tinggi gini. Tapi wah mantap sih pengendaliannya sih ini sih. Tetap terasa stabil. Kayaknya gara-gara kayak tadi ada VSC-nya, ada traction control gitu-gitu bekerja deh. Iya. Ini enak sih, handlingnya enak untuk mobil SUV yang tinggi, ground clearance-nya, suspensinya nyaman, handlingnya pun bisa mengimbangi. Jadi enak sih. Ini masih terbilang enak. Honda CR-V dibekali mesin 2400 cc DOHC iVTEC 4 silinder segaris, di mana dari mesin ini, SUV yang satu ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 190 PS pada putaran 7000 rpm dan torsi maksimal hingga 226 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis konvensional 5 percepatan. Kita menempi sebentar sekarang untuk melihat berapa sih konsumsi bahan bakar dari Honda CR-V ini. Setelah kita bawa muter-muter, hitung dalam kota kita dapat 10, kecil ya, 10,2 km per liter. Dan itu tentunya sebenarnya hal yang wajar untuk mobil bermesin 2400 cc dengan transmisi otomatis konvensional, bukan CVT. Jadi ya angka yang wajar. Mungkin akan ada yang bilang boros, ada yang enggak, tapi banyakan yang bisa beli mobil ini harusnya udah nggak terlalu musingin bensin lagi ya. Karena memang sudah sewajarnya begitu. Masa kan kalian nggak mau dapat mobil badan segede yang ini tapi mesin cuma 1500 cc kan, kecuali turbo yang generasi baru. Sekarang kalau yang 2400 tenaganya mantep, AT konvensional mantep, cuman ya sedikit kurang lebihnya ya konsumsi bahan bakarnya ya segitu. Berapa X-Trail kita lihat. Sedangkan untuk X-Trail, Nissan memberikan mesin 2500 cc yang bisa menyemburkan tenaga sebesar 171 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimum hingga 233 Nm pada putaran 4000 rpm. Mesin mobil ini menyalurkan tenaganya ke penggerak roda depan dengan transmisi otomatis CVT. Nah, kita udah bawa muter-muter sebentar, hitung dalam kota aja, kita dapatnya 8 liter per 100 km. Kalau di convert ke kilometer per liter, berarti kita kira-kira dapat 12,5 km per liter. Untuk mobil yang 2500 cc dan transmisi CVT, ini sih bisa dibilang ya biasa aja ya, atau mungkin angkanya akan berubah lagi. Tapi yang jelas X-Trail ini terbukti kalau kalian pakai jarak jauh atau trek luar kota itu dia bisa lebih irit karena ya maklum CVT juga. Ditambah sudah ada Formula Friends beberapa yang komen juga di TikTok kita yang memang mereka pernah menggunakan ini untuk luar kota. Ya di atas 15 masih dapat sih kalau untuk penggunaan luar kota. Jadi ya memang segitulah konsumsinya. Nah, kita sekarang masuk pengujian terakhir, yaitu gimana sih rasanya jadi penumpang baris kedua. Kalau di CR-V ini, seperti yang bisa kalian lihat, ini lega ya, agak gelap ya. Nah, tuh kan, lega. Kaki bisa selonjoran, masih bisa masuk. Dan ini sih jok udah nggak bisa maju mundur lagi. Tapi intinya kalau kaki lega lah. Dan ini rata, jadi kalau ada yang duduk di tengah pun harusnya nggak terlalu jadi masalah. Ditambah lagi, ini masih bisa diatur senderannya. Nah, cuman 2 step aja. Tapi ya cukup rebah lah, cukup lah untuk dapat nyaman beristirahat di baris 2 sini. Orang tengah sini juga masih dapat headrest dari Honda, jadi masih dimanusiakan. Ada armrest juga dan cup holder buat kalian kalau misalnya duduk cuma berdua di sini. Kayaknya udah itu aja. Intinya sih lega, untuk 3 orang juga masih nyaman lah di sini karena lantainya rata, masih ada headrestnya juga. Sekarang kita pindah ke X-Trail karena juga ini Honda CR-V kan nggak punya baris ketiga, sedangkan X-Trail punya. Yuk kita pindah. Ke pengujian terakhir kita udah di baris kedua Nissan X-Trail. Nah kita bandingkan dengan CR-V. Pertama legroom. Nah legroomnya lega ya. Ini masih lega banget. Walaupun ini kaki nggak bisa seselonjor di CR-V, walaupun ini kategori masih lega sih. Ini masih bisa berkompromi lagi dengan orang depan asalkan pintar-pintar negosiasi. Masih dapat AC juga. Ini dapat ada ini sebenarnya nih. Sorry sebentar. Nah,
Kalau nggak ada orang yang duduk di tengah, kalian bisa tarik ini ke bawah jadi armrest, kalian ada dapat cup holdernya. Tapi kalau ada orang yang duduk di tengah sini ganggu aja, jadi nggak bisa. Nah, dan satu lagi, kalau headroomnya di sini agak lega ya sebenarnya ya, karena ada lekukan di sini. Nah tuh lekukan, jadi menambah ekstra headroom di sini. Nah, satu lagi yang bikin nyaman adalah ini senderannya masih bisa dikebelakangin. Jadi ini cukup rebah ya. Untuk baris 2 ini nyaman banget sih PW posisinya. Cuman aja gara-gara ada ini penutup barang di belakang, jadi kita nggak bisa lebih rebah lagi. Dan ya itu aja sih. Sebenarnya lega, cuman memang di baris kedua ini kayaknya masih belum bisa ngalahin kelegaannya CR-V. Masih lebih lega CR-V walaupun sama-sama nyaman. Sekarang kita pindah ke belakang. Nah, ini sesuatu yang CR-V generasi 4 itu nggak punya. Tempat duduk baris ketiga. Yuk kita cek. Sekarang kita udah di showroom. Tadi kita nggak coba di jalan karena kita lebih enak coba di showroom. Soalnya seperti yang kalian bisa lihat, ini sempit banget baris tiganya. Headroom mentok ini. Tangan nggak muat masuk. Kaki, aduh nggak kelihatan lagi ya. Coba kita pakai flashlight dulu sebentar. Nah, tuh mentok banget loh. Literally mentok. Kaki ini punya sedikit ruang bergerak, maju mundur lagi nggak bisa. Ini mentok banget. Dan ini tuh belum belum maksimal mundur baris 2-nya. Baris 2-nya masih ada ini sih, cuman jadi nggak selega seperti yang tadi kita coba. Ini, nah inilah. Ini adalah space asli. Kalau jok baris 2 itu posisi normal. Ini kayak cuman selebar iPhone. Kalau kaki kalian selebar iPhone mungkin bisa. Kalau enggak berarti nggak muat dan harus berkompromi dengan baris depan. Tapi sudah berkompromi pun masih sempit ya. Tapi memang lebih baik ada daripada tidak ada. Kalau nggak kepake bisa dilipat dan space-nya jadi bagasi nggak terganggu. Dibanding CR-V yang nggak ada, ya ini sih buat bocil masih muat, ya masih bisa lah. Apalagi kalau bocilnya sendiri masih muat. Kalaupun berdua juga masih muat sih. Tapi ya buat orang dewasa, perjalanan jauh sangat tidak kami rekomendasikan duduk di belakang baris 3 X-Trail ini. Ya, tapi lagi-lagi lebih baik ada dibanding tidak ada. Nah, untuk kesimpulan kita lanjut aja. Mumpung udah tinggal kesimpulan di baris 3 ini. Untuk perbandingan keempat jadi penumpang baris 2 dan baris 3, kami rasa ini bisa dibilang lagi-lagi seri ya. Karena kalau untuk baris 2, X-Trail CR-V lebih lega dibanding X-Trail. Tapi X-Trail punya baris 3 di mana CR-V nggak punya baris 3. Jadi untuk fleksibilitas kalian bawa penumpang lebih banyak, mobil ini menang. Tapi untuk kenyamanan penumpang baris 2, lagi-lagi CR-V menang karena dia lebih lega. Oke, setelah mencoba dua mobil ini, kami bisa simpulkan bahwa dua-duanya ini sama-sama mengutamakan kenyamanan. Namun Nissan X-Trail membuktikan bahwa dia bisa membawa level kenyamanan yang berbeda daripada si CR-V dengan rasa berkendara dan jok zero gravity-nya. Tapi jika kita berbicara dengan fitur, kami rasa X-Trail harus tunduk kepada CR-V yang memiliki jumlah airbag lebih banyak dan sebuah sunroof. Dan ditambah lagi mobil ini terkesan lebih murah perawatannya, walaupun kalau mobil sekelas 2 ini nggak bisa disebut murah sih kalau perawatannya ya. Tapi satu hal lagi keuntungan X-Trail yang tidak dimiliki CR-V yaitu harga jualnya yang sudah jauh lebih terjangkau dibandingkan CR-V di tahun yang sama. Lantas kalian mobil mana yang kalian pilih? Coba tulis di kolom komentar. Oke, jika ada di antara kalian yang tertarik untuk mengenal dua mobil nih, mumpung masih ada, kalian bisa kunjungi Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat teman-teman lainnya yang mau cek mobil second berkualitas yang ada di Formula Motor, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripas.com dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, kayaknya sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa berikan video ini like bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi dan tidak update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.